di mana kemudian Gunung Arjuna, Welirang, bumi yang menancap gitu ya sebagai tanda pada masa lalu. Ya pemirsa, kali ini kita terus menelisik jejak-jejak peradaban leluhur kita, terutama di lereng-lereng gunung ya. Gunung pada masa lalu, Meru sebagai tempat suci ya, tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur para dewa. Termasuk kemudian tempat tujuan obsesi menggapai moksa, di mana kemudian Gunung Arjuna, Welirang, Penanggungan, termasuk Gunung Ringgit ini merupakan sebuah situs akademi ya, tidak hanya para penganut Buddha Mahayana, Siwa Siddhanta, berbagai macam aliran kabuyutan dan karsian gitu ya, hidup rukun. Siapa sangka di pinggir jalan ini memang ada artefak yang sangat penting ya, sebuah artefak diduga sangat erat kaitannya dengan semacam paku bumi yang menandakan jejak-jejak magis dan sakral pada masa peradaban kuno. Ya, sambil melihat tanaman ketela ya, ketela rambat ini yang sangat subur di puncak-puncak musim kemarau, ketika tanaman kapuk ini lagi kemudian berterbangan, yaitu buah atau dan bunga kapuk ini berterbangan di mana-mana gitu ya, puncak musim kemarau, serta pohon alpukat yang meranggas gitu ya. Siapa sangka memang Gunung Penanggungan, Welirang, Arjuna memiliki peranan penting dalam menduduki 4 fungsi. Yang pertama sebagai situs pertapaan, mandala kadewa guruan, yang kedua, yang ketiga adalah pemujaan Prawata Girinata, yaitu gunung itu sendiri atau juga Siwah Mahadewa, termasuk kemudian sebagai persajian gitu ya, altar-altar persajian dibangun begitu banyak sekali, sehingga kemudian Gunung Penanggungan, Welirang, Arjuna dan Penanggungan ini memiliki banyak sekali gua-gua pertapaan, altar-altar persajian, struktur teras berundak-undak, percandian gitu ya, sebagai unsur kemudian bagaimana kemudian ada semacam akulturasi budaya dari nilai-nilai prasejarah, kemudian yang kemudian berbalut serta kemudian berpengaruh besar dalam kemudian memajukan peradaban kuno ya, terutama pada masa kerajaan Majapahit. Jadi jika di sana tadi Gunung Welirang yang sangat aduhai, di sana itu Gunung Penanggungan ya, yang puncaknya itu selalu gundul ya, selalu gundul, yang kemudian dikelilingi beberapa puncak sehingga disebut juga dengan Pancah Walikrama. Satu puncak di tengah dikelilingi sebuah bukit di keempat penjuru arah mata angin gitu ya. Sehingga kemudian Gunung Penanggungan ini terbentuk secara alami dalam sebuah mandala ya, yang ini dalam kazana tradisi-tradisi kuno. Karena memang begitu masifnya ya Pulau Jawa dan Sumatera ini, lebih dari 1.500 tahun, sendi-sendi kehidupan masyarakatnya itu berlandaskan pada agama Hindu-Buddha, yang sebelumnya masyarakat prasejarah itu menganut kebudayaan Dongsonian ya, seperti Moko, Candrasa, Kapak Corong, Nekara, Pundan berundak-undak gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk kemudian menhir, dolmen, dan sarkofagus. Ini kemudian adalah kepercayaan asli masyarakat Dongsonian ya, yang berasal dari Tiongkok Selatan atau Yunan ya, yaitu kebudayaan Dongson. Setelah itu kemudian memang awal Masehi ini merupakan proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara, sampai puncaknya pada masa dinasti Sailendra maupun pada masa di Jawa Timur yaitu Kerajaan Majapahit. Sehingga kemudian dalam perspektif tinggalan-tinggalan artefak kuno yang berlandaskan pada agama Hindu dan Buddha serta aspek-aspek yang ada di dalamnya ya, spektrumnya atau spektranya itu banyak sekali tinggalan yang berserak di sawah-sawah, di bukit-bukit, di lembah-lembah, dan di gunung-gunung. Salah satunya adalah di belakang kita. Jadi rahayu. Jadi entah artefak apa ya, pada masa lalu bentuknya seperti balok, namun memanjang dan menancap sampai kedalamannya kita juga kurang tahu seberapa dalamnya ya. Nah, yang konon katanya menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat ini adalah paku bumi yang menancap gitu ya, sebagai tanda pada masa lalu penancapan status tanah sima perdikan di area ini. Sehingga paku bumi ini selain kemudian memiliki makna profan, yaitu sebagai batu yang ditancapkan atau paku bumi, juga memiliki nilai-nilai magis dan sakral yang memang masyarakat masa lalu ini tidak bisa terlepaskan dari nilai-nilai magis dan sakral. Meskipun nilai-nilai profan dan keseharian ini akan nampak sekali ya, kekuatan batu sebagai lambang keabadian gitu ya, berbeda dengan kayu. Nah,
Nah, ini kemudian hingga saat ini kemudian batu ini masih kemudian menyimpan aura-aura keabadian dalam memori sejarah peradaban kuno Majapahit. Sehingga kemudian paku bumi yang menancap di kedalaman tanah ini tepat kemudian berada di pinggir jalan pertanian. Banyak kemudian kendaraan yang layu lalang gitu ya. Dan kemungkinan memang ini sangat erat kaitannya dengan peradaban yang ada di lereng Gunung Welirang Arjuna serta Gunung Penanggungan ini, yang memang sebagian besar artefaktual gitu dibangun pada masa kerajaan Majapahit. Artefak tertua adalah masa Rakeh Watukuro atau Rakeh Garuda Muka Dia Balitung tahun 910 Masehi, yaitu awal abad ke-10 Masehi, dan artefak terakhir di Candi Yuda, Candi Merak dibangun tahun 1511 Masehi, yaitu awal abad ke-16 Masehi sampai pertengahannya diduga kemudian kerajaan Majapahit masih memiliki eksistensi meskipun di pesisir utara sangat masif sekali perkembangan agama Islam. Namun di pedalaman jika kita lihat pada abad ke-16 masih penganut agama Hindu dan Buddha. Semoga berbagai macam toleransi, pluralitas, dan akulturasi ini tetap menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk memiliki kebesaran hati, pikiran, dan membuka cakrawala berpikir kita. Iya. Sampai saat ini memang belum ada ya yang kemudian mengulas tentang keberadaan dan eksistensi dari batu ini. Mirip seperti lingga, tapi perbedaan lingga dengan ini kemungkinan juga lingga patok ya, atau kemudian paku bumi. Karena lingga sendiri yang merupakan simbol dari Dewa Siwa itu memiliki bentuk ya segi empat, itu bagian bawah karena bagian bawah itu Brahma Baga, bagian tengah itu segi delapan atau Wisnu Baga, dan bagian puncak itu silindris ya atau Siwa Baga. Sedangkan yang kita dapati di sini itu dari bawah sampai kemudian atas ini segi empat semuanya ya, segi empat semua. Jadi lebih mirip memang ini adalah paku bumi, bukan lingga sebagaimana kemudian unsur-unsur pemujaan atau nilai-nilai magis dari Dewa Siwa gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kita saksikan apakah kemungkinan memang ada tapi bentuknya memang aneh ya, semacam di bagian bawah. Jika kita zoom, kita arahkan ke bagian bawah, batu ini semacam dibuat bagian bawah itu ada dua buah ya, seperti kaki atau seperti gigi raksasa yang ada semacam kakinya atau kemudian yang masuk ke dalam gusi gitu ya. Yang sampai di sini itu kita lihat bahwasanya di bawah itu ada semacam dua tonjolan. Terus kemudian di atas itu balok seperti gigi raksasa. Namun masyarakat mengenalnya dengan sebagai paku bumi gitu ya, paku bumi yang menancap sebagai tanda simbol-simbol magis dan sakral pada masa lalu. Sehingga memang meskipun batu ini tidak memiliki unsur-unsur 4, 8, dan 1 ya silindris, yaitu Brahma Baga, Wisnu Baga, dan Siwa Baga, namun batu ini diduga juga memiliki fungsi magis yang berhubungan dengan tanah-tanah perdikan di area ini ya, tanah yang dibebaskan dari segala pajak dan pungutan. Dahulu kemungkinan ada lubang-lubang kecil ini adalah untuk memecahkan telur, menyembelih ayam. Seorang pendeta Makudur menghadap ke utara, selatan, timur, dan barat, serta membaca mantra-mantra serta doa-doa serta kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan bagi siapa saja yang kemudian berbuat jahat di lokasi ini, atau barang siapa saja kemudian mengganggu dan merubah tatanan-tatanan yang sudah ditetapkan oleh sang raja. Karena sebagai konsekuensinya biasanya masyarakat di sini itu kemudian dibebaskan dari segala pajak dan pungutan dari kerajaan, kemudian bergotong royong untuk kemudian merawat sebuah bangunan suci ya, biasanya seperti itu ya. Semoga kemudian monumen yang sangat luar biasa ini tetap memberikan edukasi, motivasi, dan inspirasi bahwasanya kerajaan Majapahit adalah real, bukan sekedar dongeng sebagaimana orang-orang yang ada di Jakarta atau di Jawa Barat gitu ya. Sehingga kemudian peradaban-peradaban yang masa lalu akan terus digali sebagai upaya merupakan jati diri dari bangsa kita, bangsa Indonesia.